Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita fokus ke bab 14 dari buku The 22 Immutable Laws of Marketing. Judulnya, Hukum Atribut. Betul, hukum atribut. Kita mau coba pahami kenapa kok mencari ciri khas yang berlawanan sama pesaing itu bisa jadi kunci sukses. Padahal kadang ciri khasnya kayak sepele gitu ya. Iya, gini, intinya itu untuk setiap atribut yang udah dipegang pemimpin pasar, pasti ada loh atribut lain yang berlawanan dan efektif yang bisa kita ambil. Jadi nggak boleh ikut-ikutan gitu ya. Buku ini kan bilang, sia-sia mencoba punya kata atau posisi yang sama. Itu kan nyambung ke hukum eksklusivitas juga. Tepat sekali. Daripada meniru, mending cari yang kontras. Kata kuncinya itu, berlawanan. Bukan cuma mirip atau sedikit lebih bagus. Tapi, cari yang berlawanan itu nggak berisiko. Nanti atributnya malah nggak laku. Iya, risiko pasti ada, tapi risiko copycat itu seringkali lebih besar. Atribut lawan ini justru memanfaatkan kekuatan pemimpin sebagai titik bandingnya. Jadi nggak mulai dari nol. Oke. Contoh yang sering disebut itu kan Coca-Cola sama Pepsi. Coke itu asli, terus Pepsi? Pepsi jadi pilihan generasi muda. Nah, itu dia. Atau pasta gigi, Kres. Oh iya? Crash kan identik banget sama mencegah gigi berlubang. Betul. Pesaingnya nggak ikut-ikutan ngomongin lubang gigi terus. Mereka pinter cari jalur lain. Ada yang fokus rasa, ada yang pemutih. Kesegaran napas, atau apa tuh baking soda. Nah, iya. Mereka cari arena yang masih kosong. Belum ada yang klaim kuat. Tapi gini deh, bukannya mencegah gigi berlubang itu kayak atribut paling penting ya? Konsumen beneran peduli sama rasa atau pemutih kalau yang utama udah dipegang merek lain. Idealnya memang kita pegang yang paling penting. Tapi kalau udah diambil ya mau gimana lagi? Hukum eksklusivitas bekerja kan? Jadi harus pindah fokus. Harus. Dan disinilah menariknya hukum ini. Atribut yang kelihatannya nomor 2 atau 3 itu bisa jadi senjata ampuh. Tugas kita itu merebutnya, terus mendramatisir nilainya. Dibikin penting buat segmen pasar kita. Contohnya IBM dulu ya, yang besar dan kuat di mainframe. Susah banget dilawan. Betul. Banyak yang coba jadi IBM yang lebih baik, tapi ya gagal. Lalu muncul DEC. DIC. Oh, Digital Equipment Corporation. Iya, mereka datang dengan atribut yang berlawangan. Kecil, mini komputer. Mereka nggak lawan IBM di lapangannya IBM, tapi bikin lapangan baru. Dan akhirnya malah mengganggu dominasi IBM ya. Jadi beda itu lebih kuat dari lebih baik kadang-kadang. Seringkali begitu dalam marketing. Ada lagi contoh Gillette. Mereka kan raja pisau cukur canggih. Terus muncul Big, yang murah sekali pakai. Nah, Gillette bisa aja meremehkan kan? Murahan. Tapi mereka nggak gitu. Mereka malah ikut main. Justru itu. Mereka bikin merek Good News, masuk ke pasar sekali pakai, dan malah jadi dominan juga di situ. Ini contoh adaptasi cerdas. Mereka lihat potensi atribut lawan. Oke. Nah, kebalikannya nih, Burger King. Dulu mereka pernah coba merebut atribut cepat dari McDonald's. Gagal ya. Gagal, karena cepat itu udah nempel banget sama McDonald's. Sama atribut anak-anak juga. Jadi kayak nabrak tembok persepsi gitu ya. Persis. Menurut buku ini, peluang Burger King itu justru dilawannya anak-anak. Lawannya anak-anak. Dewasa gitu. Iya, dewasa. Atau fokus keunikan mereka yang dipanggang atau broiling, bukan digoreng kayak McDonald's. Jadi targetnya orang yang ngerasa udah bukan anak-anak lagi buat makan di McDonald's. Gitu. Bisa jadi. Atau yang cari pengalaman beda. Mereka bisa bangun citra sebagai pilihan dewasa. Mungkin pakai slogan kayak Grow Up to Burger King. Tumbuh dewasa bersama Burger King. Wah, provokatif juga ya. Tapi apa beneran efektif tuh melawan ikon sekelas McDonald's cuma dengan bilang, ini buat dewasa? Ya, itu tantangannya. Nggak ada jaminan langsung sukses. Tapi ini soal memilih medan pertempuran yang berbeda, di mana Burger King punya kans. Kalau mereka konsisten banget sama atribut dewasa atau dipanggang, ini bisa jadi kuat. Oke. Jadi intinya nih, kalau mau perang di benak konsumen, kita wajib punya senjata sendiri, atribut sendiri. Harus. Kalau nggak punya, ya siap-siap aja main harga murah terus. Jarang menang jangka panjang kalau gitu. Dan atributnya itu sebaiknya yang berlawanan sama pemimpin pasar. Iya, kontras yang jelas, bukan cuma beda tipis.
Sip. Jelas banget pelajaran dari hukum atribut ini. Jangan mengekor. Cari lawan katanya. Fokus di situ. Nah, ini jadi pertanyaan bagus buat Anda yang dengar nih. Coba pikirin, di pasar Anda, atribut apa sih yang udah dikunci sama si pemimpin? Yang udah jelas punya dia. Betul. Terus, atribut berlawanan apa? Sekecil atau seremeh apapun kelihatannya sekarang. Yang masih kosong, belum ada yang punya, tapi bisa Anda ambil dan besarkan. Coba direnungkan ya. Iya, pikirkan itu. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.